Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li merasa petir menyambar pikirannya dan memasang ekspresi ragu. Ketika Raja Glorious Blaze melihat ini, dia ragu sejenak sebelum mengambil inisiatif untuk menjelaskan, "Tolong jangan merasa ini aneh, rekan Taois. Meskipun ini adalah mutiara mayat surgawi, itu bukan yang saya kembangkan. Ketika saya pertama kali memperoleh seni mayat surgawi, saya juga mendapatkan mutiara mayat ini. Karena mutiara mayat surgawi milikku sangat penting, aku menyembunyikannya di makamku dan tidak membawanya. Jadi seperti itu. Kalau begitu, aku akan mengambil ini." Han Li menganggukkan kepalanya, tetapi saat dia berpikir untuk menanyakan sesuatu yang lain, ekspresinya bergerak dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke kejauhan, lalu berkata, "Sepertinya orang-orangmu telah tiba. Aku akan pergi." Sebelum Raja Glorious Blaze bisa mengatakan apapun, tubuh Han Li bersinar dengan cahaya biru dan dia melesat menembus langit. Iblis tua itu melirik sosok Han Li yang pergi dengan ekspresi ragu-ragu, skeptis dengan kata-kata Han Li. Tapi segera, dia mendengar teriakan hantu di kejauhan dan awan hijau yang melonjak melintasi cakrawala. Raja Glorious Blaze sangat senang melihat mereka. Sekarang Master Wilson dan Lord Heavenwind telah mundur, dia tidak perlu takut. Dia kemudian berubah menjadi seberkas cahaya abu-abu dan terbang untuk menyambut mereka. Pada saat itu, Han Li melesat melintasi langit dengan kecepatan kilat. Dia tidak berani menyia-nyiakan sisa waktu yang tersisa sebelum segel pengunci jiwa kembali berlaku. Jika dia menyingkirkan Raja Glorious Blaze dan dua kultivator sesat lainnya, atau dia akan menghadapi mereka dengan kultivasinya di segel. Dengan kekuatan sihir Han Li untuk sementara dipulihkan ke kekuatan penuh, dia bisa terbang dengan kecepatan luar biasa. Pada saat kekuatan sihirnya disegel sekali lagi, dia telah tiba di pegunungan ribuan kilometer jauhnya, setelah mengubah arah beberapa kali di sepanjang jalan. Han Li menghela nafas lega. Setelah mengenali lokasinya, dia kemudian dengan tenang melepas alat sihir terbangnya. 2 hari kemudian, Han Li jatuh di gunung kecil yang sunyi. Setelah itu, dia melepaskan beberapa alat ajaib dan dengan mudah mengukir tempat tinggal gua. Sebagai sentuhan akhir, dia menempatkan formasi mantra penyembunyian di pintu masuk. Han Li berjalan ke ruang tertutup kediaman gua dan duduk bersila. "Kamu berencana untuk memahami seni Bright Jade di sini?" Monarch Soul Divergence tiba-tiba memecah kesunyian. "Apa? Tempat ini tidak bisa?" Han Li bertanya. Monarch Soul Divergence mendengus dan berkata dengan nada kesal, "Tidak ada pembuluh darah di sini. Pada saat Anda selesai berkultivasi dengan kecepatan ini, jiwa saya sudah tersebar." "Hehe, senior, tolong jangan marah, saya hanya bercanda. Saya sudah memahami sebagian dari seni Bright Jade di sepanjang jalan. Untungnya, lapisan pertama dari teknik ini tidak memiliki persyaratan besar untuk ki spiritual. Saya rasa akan dapat mengolahnya dalam setahun, tetapi lapisan kedua akan jauh lebih sulit untuk diolah, dan membutuhkan kekuatan spiritual dalam jumlah besar. Saya akan menemukan Vena Roh ketika saatnya tiba, atau akan memakan waktu lama yang tak tertahankan. Dan untuk menghilangkan kemungkinan serangan balik ki yang mengerikan, saya harus mengembangkan 2 lapisan pertama seni Bright Jade." Han Li kemudian melanjutkan, "Meskipun ada banyak urat roh di Great Jin, semuanya akan diambil, bahkan yang lebih rendah. Dan karena saya berencana untuk memulihkan kekuatan sihir saya dengan cepat, saya akan membutuhkan Vena Roh dengan kualitas yang sesuai. Dari nada bicaramu, sepertinya kamu sudah punya rencana." Monarch Soul Divergence berkata dengan nada ingin tahu. "Betul sekali. Saya sudah memiliki target, dan saya bahkan tidak perlu memalsukan identitas." "Oh, itu cukup bagus. Bagaimana kalau kau memberitahuku tentang itu?" Monarch Soul Divergence bertanya dengan penasaran.
Cukup sederhana, Han Li menjelaskan, di antara perbuatan di dalam gua rahasia klan Feng, ada beberapa dokumen yang tercampur menjadi satu, merinci beberapa urusan rahasia klan Feng. Kebetulan Master Klan Feng telah menyiapkan rute pelarian untuk murid klan bertahun-tahun sebelumnya. Menciptakan latar belakang yang sama sekali tidak berhubungan sebagai klan pedagang kaya di Provinsi Nan. Klan pedagang kaya ini memiliki lebih dari selusin bisnis yang sukses, tetapi sebenarnya dipupuk oleh klan Feng secara rahasia. Klan hanyalah sebuah front sementara semua kekuatan dan kendali adalah milik klan Feng. Sekarang klan Feng sudah punah, saya akan dapat menggunakan klan kaya ini sebagai pelindung dan memasuki sekte besar di wilayah tersebut. Hanya dalam 3 tahun. Jadi seperti itu. Itu sepertinya ide yang bagus, tetapi mengapa Anda berhenti di sini? Anda berencana mengolah lapisan pertama mantra. Saya memang berencana untuk menyelesaikan lapisan pertama seni Bright Jade. Saya ingin melihat apakah ada masalah dalam mengolahnya. Dan saya juga ingin mengambil keuntungan dari daerah terpencil ini untuk membuat penghalang Vajra itu mengenali saya sebagai tuannya. Dan mengubah inti iblis yang mengkristal itu menjadi jarum terbang. Tetapi yang lebih penting, saya harus berurusan dengan barang-barang ini terlebih dahulu. Han Li menghela nafas dan dengan membalik tangannya, dia memanggil mutiara putih dan emas ke telapak tangannya. Mereka adalah mutiara mayat surgawi yang baru saja diperolehnya dari Raja Agung Blaze dan mutiara kristal salju yang diperolehnya dari murid Istana Sembilan Dewa. Tak perlu dikatakan, mutiara kristal salju adalah harta karun atribut es yang jarang terlihat, dan belum mengenali seorang master. Jika saya berhasil memperbaikinya dan memeliharanya, itu pasti akan menguntungkan api puncak ungu. Dan karena mutiara mayat surgawi sangat diinginkan, bahkan kultivator Midnas Chen Sol tidak akan ragu untuk membunuh harta karun itu pasti berharga. Apakah senior tahu cara menggunakannya? Setelah beberapa pemikiran, Monarch Soul Divergence berkata, item ini melibatkan setan dan hantu kultivator Dao, jadi saya tidak tahu terlalu banyak, tapi saya tahu sedikit tentang mutiara mayat, dari reputasi besar mereka. Barang-barang seperti ini hanya dapat dihasilkan oleh Raja Mayat dari kultivasi. Kultivator yang mengandalkan teknik penyempurnaan tubuh akan melihat ini sebagai obat pemurnian tubuh yang ajaib. Setelah ditelan, perlahan-lahan akan memelihara konstitusi kultivator, dan membuat tubuh mereka yang marah melonjak kuat. Setelah mutiara benar-benar dimurnikan, tubuh seseorang akan tahan lama seperti Raja Mayat. Mengingat nama mutiara mayat ini adalah mutiara mayat surgawi, efeknya seharusnya tidak biasa. Raja Glorious Blaze itu kemungkinan besar mengolah teknik kultivasi tubuh. Han Li menunduk untuk melihat mutiara emas dan dengan ragu bertanya, telan. Untuk memurnikan harta ajaib ini, saya harus memurnikannya di dalam tubuh saya. Tentu saja, tidak sesederhana itu kamu bisa langsung menyempurnakannya. Mutiara mayat sangat beracun. Anda harus terlebih dahulu menyiapkan sejenis cairan roh untuk menghilangkan racun darinya. Meskipun bahan untuk membuat susu roh langka, saya ingat Anda seharusnya sudah memiliki bahannya. Mungkin saja mutiara itu bisa sangat bermanfaat bagi penanaman seni Bright Jade. Saya akan menggandakan cairan pada slip giok untuk Anda. Lihatlah. Jadi seperti itu. Terima kasih banyak atas masalahnya, senior. Kata Han Li sambil tersenyum. Slip batu giok keluar dari tabung bambu di punggungnya dan Han Li menangkapnya, lalu membenamkan indera spiritual ke dalamnya. Sesaat kemudian, Monarch Soul Divergence kemudian bertanya dengan nada aneh, anak muda Han, apakah kamu tidak melupakan sesuatu yang penting sejak kamu melarikan diri dari dataran Moulan? Han Li menarik perasaan spiritualnya dari slip giok dan bertanya dengan nada bingung, sesuatu yang penting. Apa maksud senior? Monarch Soul Divergence menghela nafas dan berkata, mungkinkah kamu sudah lupa? Harta roh ilahi Anda, kuali kecil itu, memiliki sesuatu yang disegel di dalamnya.
Maksudmu inkarnasi dari binatang langit suci tak berujung? Jawab Han Li sambil tersenyum. Monarch Soul Divergence terkekeh dan berkata, itu benar. Sejak kamu menyingkirkan binatang itu, bukankah kamu meninggalkannya sendirian? Mungkinkah Anda mengabaikannya? Mengabaikannya? Tentu saja tidak. Bahkan, saya sudah berusaha untuk menangani. Namun, saya hanya akan bisa mengeluarkan kuali setelah kekuatan sihir saya pulih. Wajar jika Anda tidak mengetahuinya. Apa yang kamu lakukan? Monarch Soul Divergence bertanya dengan rasa ingin tahu. Han Li menjawab dengan senyum masam, apa yang bisa saya lakukan? Kuali itu bukanlah yang bisa dengan mudah saya keluarkan, dan penangkapan binatang itu jauh melampaui apa yang bisa saya perkirakan. Saya hanya bisa menggunakan indera spiritual saya untuk berkomunikasi dengan binatang itu. Apakah hasilnya? Monarch Soul Divergence bertanya dengan penuh harap. Han Li mendengus muram dan berkata, binatang itu sudah lama tidak ada di dunia ini dan tidak memiliki banyak kecerdasan. Saya tidak bisa berkomunikasi dengannya. Monarch Soul Divergence dengan acuh berkata, itu normal. Namun, karena binatang itu terbentuk dari indera spiritual makhluk dari alam yang lebih besar, saya rasa kecerdasannya akan berkembang sepenuhnya dalam beberapa tahun. Tidak akan terlambat untuk berurusan dengan makhluk itu nanti. Maka yang bisa kulakukan hanyalah menunggu. Sangat disayangkan kuali orang suci juga tersegel di dalamnya. Kekuatan pasir rohnya menjadikannya harta yang sangat kuat. Sepertinya kualinya adalah tiruan dari kuali Heaven Void, kata Han Li dengan ekspresi menyedihkan. Kuali orang suci tampaknya bukan harta sihir yang terspesialisasi dalam pertempuran, tidak seperti kipas 7 api. Jika Anda dapat mengumpulkan bahan yang cukup untuk membentuk tiruan yang saya buat, kipas pasti akan berada di atas kuali Endless Sky Scientist. Saya tidak sabar untuk melihatnya. Monarch Soul Divergence berkata dengan senyum dingin. Mungkin, Han Li tidak keberatan atas kekuatan yang diklaim dari Seven Flame Fan yang telah diubah. Terlepas dari bentuknya, harta karun atribut api kemungkinan besar terspesialisasi dalam serangan. Lagi pula, kekuatan spiritual atribut api tidak tertandingi dalam kekuatan destruktif di antara elemen-elemennya. Setelah Monarch Soul Divergence selesai berbicara, Han Li dengan ringan melambaikan lengan bajunya, melemparkan kedua mutiara itu ke udara dan menyerang keduanya dengan segel mantra. Cahaya emas dan putih mulai bersinar dari dua mutiara saat melayang di udara. Han Li berkedip dan mulai menamparkan kantong penyimpanan, tiba-tiba mengeluarkan bermacam-macam botol dan kotak dan menggantung kuali kecil di udara juga. Dengan tangannya dalam gerakan mantra, dia menunjuk ke kuali, menyebabkannya bergetar saat tutupnya terangkat ke udara. Tutupnya kemudian terbang melingkar sebelum menggantung dirinya sendiri di udara. Sementara itu, salah satu kotak batu giok terbuka sendiri, memperlihatkan setumpuk debu hijau yang meluap. Han Li meniupkan kabut cahaya biru ke atasnya dan dalam sekejap cahaya, sekitar setengah dari bubuk itu disapu ke udara oleh cahaya dan terbang melingkar sebelum memasuki kuali kecil. Kemudian dengan teriakan lembut, seutas api biru keluar dari mulutnya. Meskipun ukuran apinya kecil, kuali kecil itu segera tersulut saat bersentuhan, membungkus bagian bawahnya dengan api yang bergolak. Tapi setelah Han Li melepaskan nyala api ini, kulitnya memucat karena kekuatannya melemah. Han Li tidak bisa menahan senyum masam. Dia tidak berpikir bahwa mengeluarkan seutas api baru lahir secara paksa saat kekuatan sihirnya masih tersegel akan terbukti sangat menantang. Tentu saja, ini juga sebagian karena luka parah yang dia terima di dataran Moulan yang belum pulih sepenuhnya. Ketika Han Li berada di dataran Moulan, dia disergap oleh seorang kultivator Nas Chen Soul dan belum pulih sepenuhnya sejak saat itu. Kemudian, dia menunjuk ke botol batu giok dan perlahan-lahan melayang ke kuali kecil. Tutup botol terbuka dengan sendirinya dan menuangkan aliran cairan hijau ke dalam kuali, langsung menyatu dengan bubuk hijau.
Han Li mengucapkan mantra dan memukul api biru ke dalam kuali dengan segel mantra, menyebabkan kekuatannya melonjak dan menutupi seluruh kuali. Setelah beberapa saat, aroma obat samar keluar dari kuali. Alis Han Li bergerak dan dia melambaikan tangannya. Sebuah kotak batu giok kemudian terbang setengah jalan ke udara dan sebatang rumput roh merah api terbang keluar darinya dan langsung masuk ke dalam kuali. Kemudian seiring berjalannya waktu, Han Li menambahkan lebih banyak bahan ke dalam kuali secara berkala dengan kontrol yang cermat. Sehari kemudian, proses penyempurnaan selesai. Han Li menyapu lengan bajunya dan menyebabkan api Naschen yang menyalakan kuali menghilang. Kemudian kuali perlahan terbang di udara dan ke tangannya. Han Li menundukkan kepalanya dan melihat ke dalam kuali, melihat cairan yang sangat padat sedalam beberapa inci. Itu hijau zamrud tembus pandang dan memiliki aroma yang kuat. Setelah melihatnya sejenak, Han Li itu persis sama dengan yang dijelaskan oleh Slip Giok. Kemudian dia dengan hati-hati bertanya, apakah cairan roh ini dapat diterima? Itu dia, Monarch Soul Divergence perlahan berkata, saya tidak berpikir bahwa teknik penyempurnaan pil Anda telah mencapai tingkat yang begitu dalam. Tampaknya bahkan melebihi milikku ketika aku berada di puncakku. Saya awalnya percaya bahwa Anda akan gagal setidaknya 2 kali sebelum Anda dapat memurnikan cairan roh. Setelah Anda merendam mutiara mayat surgawi dalam cairan selama seminggu penuh, racun mayat akan sepenuhnya diekstraksi. Setelah itu, Anda dapat mengkonsumsi mutiara tersebut sesuai keinginan Anda. Han Li tersenyum ketika mendengar ini dan menunjuk ke mutiara emas yang mengambang di udara. Dalam sekejap mata, itu melesat ke dalam kuali kecil dan tutupnya segera mengikutinya, dengan kaku menyegelnya di dalam. Han Li meletakkan kuali di sudut ruangan. Memurnikan mutiara lainnya tidak akan membutuhkan lebih banyak usaha. Dia menggumamkan mantra dan memanggil bola kecil api ungu dengan membalikan tangannya. Dia melemparkan bola api ke Snow Crystal Pearl. Kemudian, kristal itu bersinar terang dengan cahaya putih dan ungu saat api puncak ungu menyatu dengan mutiara. Jejak kegembiraan muncul di wajah Han Li dan dia menghembuskan kabut cahaya biru untuk menutupi kristal sepenuhnya. Mutiara kristal tiba-tiba menyusut seukuran pil obat dan dengan cepat tersapu ke tenggorokan Han Li. Dia kemudian menutup matanya dengan ekspresi serius dan tangannya membentuk mantra sebelum dia mengintip ke dalam tubuhnya. Snow Crystal Pearl berada di dantiannya dan api ungu telah melilitnya dalam bentuk bunga teratai besar yang terus berputar. Di bawah mutiara, ada Naschen Soul yang dengan tulus bermeditasi dengan tangan dipegang dalam gerakan mantra. Kontras dari api ungu dengan Naschen Soul membuat penampilan misterius. Han Li merasa lega saat melihat ini. Dengan kultivasi pendirian Yayasan Han Li, tidak mungkin baginya untuk mengolah mutiara secara langsung, tetapi untungnya, api puncak ungu menguasai sampai-sampai dia bisa menggunakan api untuk mengambil mutiara di dalam tubuhnya. Ketika dia memulihkan kultivasinya, mutiara itu sudah sebagian disempurnakan, dan dalam keadaan darurat, dia akan dapat mengendalikannya secara paksa dengan api puncak ungu. Dengan masalah 2 mutiara yang ditangani, Han Li tidak segera beralih ke masalah berikutnya, dia duduk bersila selama setengah hari dan memulihkan sebagian dari kekuatan sihirnya sebelum dia mengeluarkan kantong binatang roh dari pinggangnya dan melemparkannya ke udara. Kabut cahaya putih terbang keluar untuk mengungkapkan gelembung emas yang melayang di udara. Di dalam penghalang Vajra setengah jadi, Weeping Soul Beast sedang berbaring dan tertidur lelap. Ketika Han Li melihat ini, mulutnya melengkung, bingung. The Weeping Soul Beast benar-benar terlalu suka tidur. Sebagian besar waktu dia akan memanggilnya, itu sudah tertidur. Dia tertawa masam dan menjentikkan jarinya, memukul gelembung emas dengan seberkas kecil cahaya biru. Gelembung itu bergetar karena tumbukan dan mulai memantul, dengan lembut membangunkan Weeping Soul Beast di dalamnya. Ketika ia melihat bahwa ia berada di luar kantong binatang roh,
ia mengeluarkan serangkaian teriakan sebelum menembak keluar dari penghalang Fajra dalam seberkas cahaya keemasan. Itu terbang melingkar di udara sebelum dengan gesit mendarat di bahu Han Li, lalu melanjutkan untuk menggosokkan bulu lembutnya ke leher Han Li. Setelah menghabiskan beberapa tahun terakhir dengan Han Li, ia mulai memperlakukan Han Li dengan sangat intim. Han Li tersenyum ketika dia melihat ini dan mengelus kepala monyet sebelum mengalihkan perhatiannya kembali ke penghalang Fajra yang melayang di udara. Dengan lambaian lengan bajunya, dia mengirimkan hembusan cahaya biru ke arahnya dan menelannya. Kemudian ketika cahaya cemerlang berkedip, cahaya berulang kali berputar di sekitar harta karun itu, tetapi gelembung emas itu tidak bereaksi sedikit pun. Han Li memasang ekspresi termenung ketika dia melihat ini dan kemudian dengan cepat membentuk gerakan mantra dan mengucapkan mantra. Garis-garis segel mantra mengikuti, menyerang penghalang Fajra, tetapi selain beberapa riak dari gelembung, tidak ada yang berubah. Ekspresi Han Li berubah saat melihat ini. Dengan pengetahuan dan kemampuannya saat ini, hanya itu dua jenis metode kepemilikan harta yang dia ketahui. Setelah menghela nafas panjang, dia berulang kali membentuk mantra tangan yang berbeda dan suaranya berfluktuasi dalam intensitas saat dia mengucapkan lebih banyak mantra. Serangkaian segel mantra pelangi kemudian menghantam penghalang Fajra dengan kedipan jarinya, tetapi penghalang Fajra masih tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan. Divergensi jiwa senior, apa yang terjadi? Meskipun kultivasi saya saat ini hanya pada tahap pendirian yayasan, saya seharusnya masih dapat menempatkan harta ini di bawah kepemilikan saya. Monarch Soul Divergence dengan tenang berkata, penghalang Fajra adalah harta pelindung yang disempurnakan oleh api mayat menggunakan relik kristal Buddha. Itu adalah harta yang jarang terlihat sebagai peninggalan kristal dan api mayat akan saling bertentangan satu sama lain. Seharusnya tidak mengherankan jika teknik kepemilikan harta biasa tidak akan berhasil. Bagaimana kalau Anda mencoba dan menggunakan mantra yang saya berikan kepada Anda untuk memiliki relik Fajra? Baiklah, aku akan mencobanya. Han Li setuju tanpa berpikir lagi. Setelah setengah hari berlalu, Han Li menggunakan segel mantra yang baru dipelajarinya untuk memaksa penghalang Fajra menyusut dan jatuh ke tangannya, sangat melegakannya. Namun, jika dia ingin menyelesaikan proses penyempurnaan penghalang Fajra, itu akan cukup merepotkan. Bahkan api Naschen-nya tidak akan mampu meredam penghalang Fajra, dan Monarch Soul Divergence juga tidak memiliki jawaban untuk masalah ini. Menurut renungan Monarch Soul Divergence, langkah terakhir dari proses penyempurnaan penghalang Fajra akan membutuhkan api mayat selama bertahun-tahun. Ketika Han Li mendengar ini, memutar matanya dan dengan muram mendengus, api mayat segudang tahun. Apakah Anda menyarankan saya pergi ke Gunung Snowmount dan menyerahkan diri saya ke Raja Glorious Blaze? Ketika Monarch Soul Divergence mendengar ini, dia balas mendengus sebagai tanggapan tetapi tetap diam setelah itu. Sama seperti Han Li merasa benar-benar tidak berdaya atas masalah ini meskipun telah memperoleh penghalang Fajra, binatang jiwa menangis yang duduk di bahu Han Li tiba-tiba memuntahkan gumpalan api abu-abu putih dari mulutnya karena bosan, menyerang penghalang Fajra yang mengambang di udara. Penghalang Fajra yang awalnya diam kemudian mengeluarkan serangkaian erangan saat api menelannya dan mulai berfluktuasi dalam bentuk di dalam api abu-abu. Han Li sangat terkejut melihat ini. Api mayat segudang tahun. Monarch Soul Divergence bergumam dengan takjub.